Kalian semua pasti masih ingat kan beberapa waktu lalu atmosfer sepak bola Asia Tenggara sempat memanas. Ketua Umum PSSI kita yang terhormat Erick Thohir dengan gagah berani melayangkan tantangan terbuka kepada Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM). Tapi apa jawaban mereka? Sebuah penolakan yang dibungkus dengan alasan yang begitu angkuh dan terdengar sangat meyakinkan pada awalnya. Namun siapa sangka itu adalah awal dari sebuah lelucon panjang. Kenapa mereka menolak? Oh, tentu saja karena mereka punya agenda yang jauh lebih bergengsi. Dengan dagu terangkat, mereka sesumbar akan mengikuti turnamen CAF Nations Cup 2025 di Asia Tengah. Kita tak takut bro, inilah sebab kenapa Harimau Melaya tak nak main dengan Indonesia. Apa benda ni weh? Berita terkini, Malaysia dilaporkan akan menyertai Piala KAFA yang dianjurkan oleh Persekutuan Bola Sepak Asia Tengah. Sewaktu Malaysia membantai Vietnam itu hari, ada mulut-mulut yang kecoh. Tak payah nak bangga sangat lah, Vietnam je pun. Tak payah nak buat banyak-banyak video lah. Tim ASEAN je, bukan level-level kami. Okey, so ini adalah satu kejutan untuk korang yang mana Malaysia akan terlibat dalam KAFA Nations Cup. Malaysia akan join Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan, Ghostan, Setan, tak ada. Sebuah narasi yang indah bukan? Seolah-olah mereka sudah siap terbang tinggi, meninggalkan kita yang hanya dianggap sebagai lawan latih tanding biasa. Tapi percayalah, keangkuhan ini adalah babak pembuka dari drama yang akan membuat kita semua tertawa terbahak-bahak. Dan sekarang, inilah bagian paling lucunya, punchline dari seluruh lelucon ini. Setelah mundur dari turnamen level Piala Dunia dengan alasan yang dibuat-buat, apa rencana mereka selanjutnya? Timnas Malaysia dikabarkan bakal menggelar laga persahabatan melawan Singapura. Ya, Singapura. Setelah meremehkan Indonesia, sesumbar melawan Iran, mereka akhirnya kembali ke habitat aslinya, mencari lawan yang sepadan atau bahkan mungkin mereka anggap lebih lemah. Sebuah langkah turun kasta yang sangat drastis dan memalukan. Ini seperti seorang petinju yang sesumbar akan menantang Mike Tyson, tapi akhirnya memilih bertanding melawan petinju amatir di sasana sebelah. Ajak Indonesia bermain di FIFA Match Day katanya bukan level. Diajak di KAFA Cup mengundurkan diri. Ujung-ujungnya Singapura. Dia dikabarkan langsung oleh jurnalis Malaysia di akun X-nya nih, Bray. Setelah menolak Indonesia dan resign dari KAFA Cup, nyata Malaysia nih, Bray, ngincer Singapura untuk FIFA Match Day. Kira nolak Indonesia atau nolak KAFA Cup mau lawannya Argentina gitu. Kayak dulu tuh Indonesia ngundang Argentina supaya dapat pembelajaran atau pengen tahu cara bermain dengan Argentina tuh gimana gitu. Ujung-ujungnya sama tetangga sendiri nih, lama-lama Brunei nih, lama-lama Guam nih. Ya, tapi udah ketahuan sih dari U23 tadi malam. Mendingan nggak masuk semifinal, mainnya bertahan daripada kalah. Udah jaga kandang aja. Parkir tronton di belakang. Kalau tim lain mah pelatihnya tuh nyerang ke gawang lawan. Ya, namanya juga Malaysia. Makanya ketika mereka mengatakan bahwa kami akan main di KAFA, saya salah satu orang ya yang memberitakan bola mengatakan nggak akan pernah terjadi Malaysia main di KAFA karena bukan levelnya. Levelnya Malaysia itu masih di Asia Tenggara. Kalau memang mereka mau main di KAFA, harus kalahin dulu dong Indonesia. Kan gitu ya. Kalahin Indonesia baru naik level. Ini ditantangin sama Pak Erick Thohir. Ayo dong, kangen nih kita main sama Malaysia. Ayo dong, mau nggak Malaysia main? Waktu itu ya memang waktu itu belum mereka itu belum menaturalisasi 5 pemain mereka atau 4 pemain mereka. Nah, ketika ditantang sama Pak Erick Thohir, mereka bilang, "Oh, nggak ada jadwal kami nggak ada." Padahal waktu itu mereka itu belum ada jadwal pertandingan friendly match dengan negara manapun. Tapi mereka mengatakan bahwa kami nggak ada jadwal. Nah, setelah mereka menaturalisasi pemain, barulah mereka mengatakan kami akan main di KAFA. Loh, ini surat undangan dari Pak Erick Thohir ini kapan? Mereka mengatakan kami nggak bisa main dengan Indonesia karena main di KAFA. Hello. Ini saya kasih tahu ini buat fans Malaysia. Kalian itu jangan terlalu tinggi langit dulu ini. Lawan ini aja dulu, lawan Indonesia. Ini terbukti, semua omongan saya itu terbukti, teman-teman. Kita lihat ya, timnas Malaysia B23 dibantai dengan sama Filipina. Tahu nggak apa yang dikatakan oleh pelatih Filipina? Saya datang ke Indonesia ini bawa pemain university. Men, pemain dari Malaysia itu semuanya main di DGT dan 6 orang pemainnya dia itu main di mana? Main di timnas senior. Dan itu pelatihnya mengatakan bahwa 6 orang pemain kami itu main di timnas senior. Lalu kemudian dia mengatakan mayoriti ya pemain mereka itu main di DGT. What?
Main di digital ini mereka pro lawan university. Tak cukup hanya menolak dan beralasan, Federasi Sepak Bola Malaysia bahkan melakukan aksi sesumbar tingkat dewa melalui media sosial resmi mereka. Lewat unggahan di akun Instagram Timnas Malaysia, mereka dengan mulut besarnya berani memprediksi hasil yang akan mereka raih di KAFA Nations Cup. Bayangkan saja mereka dengan penuh keyakinan menulis akan menahan imbang kontestan Piala Dunia 2026, Iran, dan bahkan mengalahkan tuan rumah Tajikistan. Ini bukan lagi sekadar optimisme, ini sudah masuk kategori halusinasi tingkat tinggi. Publik negeri jiran pun dibuat terbang ke awang-awang membayangkan tim kesayangan mereka akan segera menjadi raksasa baru Asia. Sebuah mimpi di siang bolong yang mereka bangun sendiri hanya untuk dijatuhkan dengan cara yang paling memalukan. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya adalah puncak dari segala kemunafikan dan komedi yang pernah dipertontonkan. Setelah semua sesumbar, setelah semua keangkuhan menolak tantangan Timnas Indonesia, tiba-tiba datanglah sebuah pengumuman resmi yang mengejutkan. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dengan berat hati atau mungkin dengan berat muka karena malu, mengonfirmasi bahwa Harimau Malaya mundur dari KAFA Nations Cup 2025. Ya, kalian tidak salah dengar. Turnamen yang mereka bangga-banggakan, yang mereka jadikan alasan untuk meremehkan kita, kini mereka tinggalkan begitu saja. Pertanyaannya, apa alasan dibalik pembatalan rencana agung ini? Bersiaplah untuk mendengar 1001 alasan yang lebih lucu dari acara lawak manapun. Alasan pertama yang mereka lontarkan adalah soal jadwal. Sejumlah media Malaysia melaporkan bahwa CAFA tiba-tiba melakukan perubahan jadwal yang membuat turnamen tersebut digelar di luar kalender FIFA. Tentu saja ini akan menyulitkan mereka untuk mengumpulkan pemain, terutama yang berkarir di luar negeri. Terdengar masuk akal? Tunggu dulu. Klaim ini langsung dibantah dengan keras oleh pihak CAFA. Mereka dibuat geram dan menegaskan bahwa jadwal turnamen tidak pernah mengalami perubahan sejak awal. Faktanya, sebagian besar jadwal turnamen dari 29 Agustus hingga 8 September itu masih masuk dalam kalender FIFA Matchday periode 1 hingga 9 September 2025. Jadi, alasan jadwal ini hanyalah sebuah ngeles murahan yang bahkan tidak bisa menipu anak kecil sekalipun. Tak berhenti di situ, mereka juga berkeluh kesah soal sulitnya mengumpulkan pemain dan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Ini benar-benar puncak komedi. Apakah mereka pikir tim-tim lain seperti Iran, Uzbekistan, atau Tajikistan tidak menghadapi masalah yang sama? Semua negara pasti berjuang untuk mengumpulkan pemain terbaiknya dan mengelola anggaran. Tapi hanya Malaysia yang menangis dan memilih untuk lari dari pertarungan. Ini seolah menunjukkan bahwa mereka tidak punya persiapan, tidak punya dana, dan tidak punya mental untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Sebuah pengakuan tersirat bahwa mimpi mereka untuk menjadi tim besar hanyalah omong kosong belaka. Mari kita bicara jujur dan tajam. Semua alasan yang mereka kemukakan itu hanyalah tabir asap untuk menutupi satu hal, ketakutan. Dugaan terkuat adalah mereka akhirnya sadar diri. Mereka sadar bahwa sesumbar mereka untuk menahan imbang Iran dan mengalahkan Tajikistan hanyalah angan-angan kosong. Mereka ciut nyali, mereka takut dibantai habis-habisan oleh tim-tim kuat Asia Tengah. Mereka takut mukanya tercoreng di panggung internasional setelah terlanjur sombong. Lebih baik mundur teratur dengan alasan yang dibuat-buat daripada harus pulang membawa malu dengan kekalahan telak. Inilah mentalitas yang sesungguhnya, mentalitas yang memilih lari daripada menghadapi tantangan yang sesungguhnya. Dan sekarang, inilah bagian paling lucunya, punchline dari seluruh lelucon ini. Setelah mundur dari turnamen level Piala Dunia dengan alasan yang dibuat-buat, apa rencana mereka selanjutnya? Timnas Malaysia dikabarkan bakal menggelar laga persahabatan melawan Singapura. Ya, Singapura. Setelah meremehkan Indonesia, sesumbar melawan Iran, mereka akhirnya kembali ke habitat aslinya, mencari lawan yang sepadan atau bahkan mungkin mereka anggap lebih lemah. Sebuah langkah turun kasta yang sangat drastis dan memalukan. Ini seperti seorang petinju yang sesumbar akan menantang Mike Tyson, tapi akhirnya memilih bertanding melawan petinju amatir di sasana sebelah. Tujuan dari semua ini sudah sangat jelas dan mudah ditebak. Mereka sengaja mencari lawan yang empuk untuk mendongkrak peringkat FIFA mereka secara instan. Sebuah jalan pintas yang menyedihkan demi apa? Tentu saja demi mengejar ketertinggalan mereka dari Timnas Indonesia yang kini semakin melesat di bawah asuhan pelatih sekelas Patrick Kluivert.
Sementara timnas Garuda berani menantang tim-tim kuat dunia untuk benar-benar menguji kualitas, Malaysia justru sibuk mencari cara culas untuk sekadar memperbaiki angka di ranking FIFA. Mereka tidak fokus membangun kekuatan tim, mereka hanya terobsesi dengan bagaimana cara agar tidak terlihat terlalu jauh di belakang Indonesia. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari drama komedi ini? Kita melihat sebuah tim yang menolak tantangan rival abadinya, lalu menyombongkan diri akan bermain di level yang lebih tinggi, kemudian lari terbirit-birit karena takut dihajar dan akhirnya menjilat ludah sendiri dengan memilih lawan yang jauh lebih lemah. Ini adalah cerminan dari mentalitas yang rapuh, perencanaan yang buruk, dan federasi yang tampaknya lebih mementingkan citra daripada substansi. Bagi kita, fans timnas Indonesia, ini adalah tontonan yang menghibur. Teruslah terbang tinggi Garuda, biarkan tetangga kita sibuk dengan drama dan komedi mereka sendiri. Bagaimana menurut kalian Sobat Garuda? Apakah ini puncak komedi sepak bola tahun ini? Tuliskan pendapat pedas kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan episode-episode pembantaian verbal lainnya. Sampai jumpa!